Selamat datang adik-adik. Selamat belajar bersama Ibu ya, belajar matematika tentunya. Di awal pembelajaran kali ini pada matematika wajib untuk kelas 12 kita belajar yang pertama ini adalah dimensi 3 ya. Jadi Ibu akan jelaskan dulu untuk sub pertama, karena dimensi 3 ini ada beberapa sub yang harus kalian pelajari. Yang sub pertama adalah kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Nah, mungkin SMP, SD kalian sudah pernah mendengar yang namanya ini, dimensi 3 ya. Sudah pernah mendengar yang namanya dimensi 3. Nah, di matematika itu terdapat beberapa bangun dimensi 3, misalkan saja kubus, balok, prisma beraturan, limas beraturan, dan masih banyak lagi ya. Nah, misalkan Ibu akan ajarkan kalian cara menamakan dimensi 3 itu. Misalkan penamaan kubus ya. Nah, gambar dulu kubusnya ya. Kalian gambar kubusnya. Nah, kubus itu kan dibuat dari dari 6 persegi ya. Nah, dibangun dari 6 persegi. Nah, untuk penamaan kubus itu sendiri harus berurutan ya. Misalkan kalian mulai A-nya dari sini ya. Jadi dimulai dari bidang alasnya ya, bidang bawah ini. Jadi A, kemudian B-nya di sini. C-nya itu tidak boleh di pojok sini ya. Tidak boleh. Karena tidak berurutan jadinya. Maka ini Bu hapus dulu. Nah, jadi di mana letak C-nya? Letak C-nya itu harus ada di sini ya. Jadi setelah A, B, kemudian C-nya ada di sini, baru D di sini. Nah, di pojok sana. Nah, terus kita harus menamakan juga bidang atasnya ya. Misalkan kan sekarang A, B, C, D, E, F, G, H di mana? Nah, kalau mulai A-nya dari sini, maka E-nya juga harus mulai dari sini. Dan urutan namanya juga harus sama dengan bidang alas. E, F, G, H. Dah? Nah, jadi di sini kita bisa beri nama ini merupakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu ya penamaan kubus ya. Nah, terus kalau misalkan buat balok juga seperti itu ya. Kalian tentunya mengenal balok ya. Penamaan balok juga sama seperti kubus. A, B, C, D-nya di bidang alas, E, F, G-nya di bidang atas ya. Cuman kan balok itu tidak hanya tersusun dari persegi, melainkan juga ada persegi panjangnya. Nah, kemudian ada juga prisma beraturan. Nah, prismanya itu bisa prisma segitiga, prisma segi 4, dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada limas ya. Nanti contohnya misalkan kalau prisma segitiga gitu ya. Saya prisma segitiga berarti jika namanya prisma segitiga, makanya prisma segitiga bidang alas dan bidang atas itu bentuknya segitiga ya. Jadi kalian buat dulu segitiganya. Jadi setiap orang itu mungkin berbeda cara menggambarnya ya. Kalau Ibu buat dulu bidang atasnya, segitiganya. Kemudian ini Ibu tarik ke bawah sebagai rusuk tegaknya. Nah, terus ini Ibu juga tarik tapi melebihi sedikit. Oke. Kemudian tarik ke sini. Nah, sorry agak miring ya. Ini namanya prisma segitiga ya. Ini namanya prisma segitiga ya, beraturan. Jadi namanya misalkan prisma apa ini? Prisma A, B, C, D-nya dimulai dari sini. D, E, F gitu misalkan ya. Nah, selain prisma juga ada limas beraturan, misalkan limas segitiga juga ada, limas segi 4, limas segi 5, dan masih banyak lagi ya. Mungkin kalian bisa searching di Google ya. Nah, misalkan Ibu contohkan aja limas di sini adalah limas segi 4. Nah, limas segi 4 berarti bidang alasnya itu segi 4
ya. 5 itu seperti piramida dia. Nah, misalkan 5 segi 4, Ibu biasanya gambar dari permukaannya dulu. Nah, ini lihat bidangnya ya. Bidang alasnya itu bentuk segi 4 ya. Nah, ini namanya 5 segi 4. Tapi ada catatannya di sini, 5 segi 4 beraturan ya. Jadi beraturannya itu karena mohon maaf, ini 5 segi 4 beraturan berarti bidang alasnya itu beraturan. Misalkan kan segi 4 berarti panjang ini pasti sama dengan panjang ini dan panjang ini. Jadi semua sisinya sama panjang untuk bidang alasnya ya. Misalkan namanya limas, kalau limas namanya karena dia punya tinggi ya. Jadi di sini tuh dia punya tinggi. Nah, ini merupakan perpotongan antara diagonal bidang alasnya ya di sini ya. Jadi ini ada tinggi. Kemudian di sini ada rusuk tegaknya. Ini namanya rusuk tegak nih. Ini tingginya di sini deh ya. Nah, ini tingginya. Kemudian dia pas di tengah-tengah bidang alas nih. Gitu. Kemudian yang namanya rusuk tegak yang mana? Ini namanya rusuk tegak nih. Ini rusuk tegak ya. Ini namanya rusuk tegak. Ini juga rusuk tegak nih. Jadi yang berdiri miring seperti itu tuh namanya rusuk tegak ya. Kalau di bawah ini namanya sisi alasnya ya. Nah, penamaan prisma itu misalkan ini limas maksudnya. Limas itu adalah T A B C D. A B C D karena kan ada 4 titik sudut di bidang alasnya ya. A B C sini D gitu. Kalau segitiga bidang alasnya berarti ya D A B C kayak gitu ya. Nah, mohon maaf ini hilang ya tadi. A B C ini D. Oke. Nah, jadi kalian harus terbiasa dengan menamakan bangun dimensi 3 ini karena akan digunakan nanti untuk mencari jarak di bangun ini ya, bangun kubus, balok, prisma dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya dulu. Jadi pada bahasan kali ini yang pertama kita akan membahas ini, kedudukan titik, garis dan bidang. Ya, kita bahas ini ya. Yang pertama kita akan membahas kedudukan titik ya. Kenapa kita harus membahas ini? Karena ini merupakan dasar dari sub selanjutnya, yaitu menentukan jarak di dalam bangun dimensi 3 ya. Nah, kedudukan titik itu ada beberapa ya. Nah, kedudukan titik ini juga dibagi nih. Misalkan kedudukan titik dengan titik. Nanti titik dengan garis. Kemudian yang terakhir itu titiknya sama bidang ya. Titik dan bidang. Jadi ada 3 pasangannya di sini ya. Jadi mungkin Ibu akan tuliskan di sini. Jadi titik itu akan dipasangkan dengan titik, kemudian garis sama bidang ya. Karena kan di dimensi 3 itu seperti yang Ibu gambarkan ini kan, balok itu kan punya kubus itu punya titik sudut, punya rusuk atau garisnya, dan punya bidang kan, bidang bawah, bidang atas, bidang depan, bidang belakang, dan samping-sampingnya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu kedudukan titik terhadap titik. Nah, misalkan ada titik A dan titik B. Di sini sudah Ibu jelaskan juga bahwa kedudukannya itu untuk yang gambar 1, titik A dan B itu terpisah ya. Atau bisa dikatakan titik A ini berbeda dengan titik B. Mereka ini merupakan titik yang berbeda. Itu untuk kedudukan yang pertama. Mungkin terpisah atau titiknya berbeda. Untuk gambar kedua, titiknya ini adalah titik yang sama ya. Jadi titik A ini berhimpit atau seperti tertumpuk gitu. Sehingga titik A dan B ini merupakan titik yang sama. Jadi misalkan ada titik A nih. Ini titik A. Kemudian ada titik B. Ini titik A. Ini titik A. Kemudian ada titik B, yaitu titiknya sama juga.
gitu. Di sini berimpit dia seperti tertumpuk itu. Maka titik A itu pastilah sama dengan titik B gitu ya. Nah, jadi kedudukan titik hanya ada dua, yaitu titik itu berbeda, misalkan titik A dan B itu bisa berbeda atau terpisah. Dan gambar kedua, titik A dan titik B itu sama ya. Kemudian kedudukan yang kedua itu ada kedudukan titik terhadap garis. Nah, misalkan ini ada garis gini. Ini nama garisnya ya, garis gini. Nah, untuk gambar ketiga ini, kedudukan titik A terhadap garis G gimana? Kalian bisa lihat titik A ini di luar garis G ya. Karena kenapa? Karena kan titik ini tidak dilalui garis G ya, sehingga dia ada di luar garis G. Itu. Bagaimana dengan titik B? Titik B sudah jelas, titik B itu ada pada garis G, karena titik B itu sudah dilalui juga oleh garis G gitu. Ya. Jadi, selama titik itu, di sini juga Ibu sudah buatkan catatan ya. Nih, suatu titik dikatakan terletak pada suatu garis apabila garis tersebut melewati titik tersebut. Kalian bisa lihat nih, titik B dilewati oleh garis G, sedangkan titik A tidak. Maka B ini pastilah berada pada garis itu atau terletak. Sedangkan titik A tidak dilewati, maka titik A itu pastilah di luar garis G ya. Oke, itu kedudukan titik terhadap garis. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ini kedudukan titik terhadap bidang. Nah, misalkan ini ada bidang nih. Ini bidang alfa ya nih. Ibu namakan bidang alfa. Jadi boleh penamaan bidang itu bidang alfa, beta, gamma. Misalkan bidang U, bidang B gitu, terserah kalian. Nah, misalkan kalian bisa perhatikan gambar 4 ini. Jadi, misalkan terdapat bidang alfa. Nah, ada dua titik nih. Ada titik A sama titik B. Kalian bisa lihat saja di sana. Dapat dilihat bahwa titik A ini berada pada bidang ini, bidang alfa maksudnya. Sedangkan titik B ini tidak berada di bidang alfa, sehingga titik B ini bisa dikatakan di luar bidang alfa ya. Sudah tampak jelas juga dari gambar ya. Sama juga konsepnya dengan titik dan garis. Karena titik A ini dilalui ya, jadi titik A ini dilalui bidang alfa, maka titik A ini pastilah terletak di bidang alfa. Sedangkan kan titik B ini tidak dilalui ya oleh bidang alfa, sehingga titik B di luar bidang alfa. Jadi sudah terlihat di sini, kalian bisa lihat. Ibu rangkum untuk kedudukan titik saja dulu. Jadi titik dan titik ya, titik terhadap titik ada dua. Titik ini berbeda dan titiknya sama, atau yang berbeda itu bisa dikatakan terpisah ya. Kemudian titik dan garis. Titik berada di luar garis dan titik berada pada garis. Kemudian yang terakhir titik dengan bidang. Titik berada pada bidang dan titik berada di luar bidang. Oke. Kalau masih kurang paham, silakan didengarkan secara pelan-pelan lagi ya. Nah, ini Ibu kasih contoh misalkan. Perhatikanlah balok di bawah ini ya. Jadi ini gambar balok. Sama penamaannya seperti kubus ya. A-nya dimulai dari sini nih. Dimulai dari sini A-nya ya. Nah, tentukanlah titik yang terletak di luar garis AB. Nih, di luar garis AB. Kalian lihat dulu garis AB-nya. Kalian lihat dulu garis AB-nya. Ini Ibu hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, garis AB misalkan Ibu akan tebalkan ya. Garis AB di balok maksudnya. Ya, bukan di luar balok, ini dia. Ya, garis AB itu yang ini. Ini garis AB nih. Ya. Nah, kalian jangan anggap garis AB hanya sepanjang itu. Sebenarnya garis AB ini bisa diperpanjang ini. Ya, sebuah garis itu bisa diperpanjang. Nah, itu garis AB itu ya. Nah, tentukanlah titik yang terletak di luar garis AB.
Tadi kan pengertiannya titik itu di luar garis apabila titik itu tidak dilalui oleh garis tersebut. Sekarang lihat, garis AB ini, titik apa yang tidak dilalui oleh garis AB? Atau mungkin tak balik aja ya. Titik yang dilalui garis AB titik apa aja? Yang dilalui garis AB kalau diperpanjang pun hanya titik A dan titik B kan yang dilalui. Sehingga titik yang berada di luar garis AB itu adalah titik C, ini selain AB intinya ya, C, D, E, F, G, H. Jadi ini C, D, E, F, dan G, H. Sudah ya. Kemudian yang nomor 2, tentukan titik yang berada di luar bidang A, B, C, D. Nah, ini Ibu hapus dulu biar tidak mengganggu. Jadi Ibu akan tandai dulu bidang ABCD. Bidang ABCD ini juga disebut bidang alas ya, Dek ya. Oke, segitu aja dulu. Nih, jadi yang namanya bidang ABCD itu nih. Ini namanya bidang ABCD ya, bidang alas ya. Ini bisa disebut kalau enggak, misalkan di sini bukan bidang ABCD ditulis, dia misalkan menulis bidang alas, itu sama artinya dengan bidang bawah ya, ini alas ya. Nah, kalian bisa lihat titik yang berada di luar bidang ABCD. Nah, bidang ini pun bisa kalian perpanjang sebenarnya ya, ini perpanjang, ini juga perpanjang seperti itu ya, bidangnya bisa melebar nih gitu. Nah, kalian cukup lihat titik yang dilalui oleh oleh bidang alas ini, bidang ABCD. Ini kan sudah tampak titik A, B, C, sama D kan ada di bidang alasnya. Maka otomatis karena dia dilalui, maka terletaklah dia di bidang alas itu. Tapi yang ditanya apa? Yang di luar bidang. Berarti jawabannya itu kecuali ya, titik ABCD atau disebutkan. Titik yang berada di luar ABCD itu adalah E, F, G, dan H ya, titik-titik yang berada di bidang atas ya. Kemudian pertanyaan ketiga, tentukan titik yang terletak pada dan. Jadi ini ada 2 pertanyaan. Yang terletak pada dan di luar garis G. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan 1 yang terletak pada garis G, yang kedua itu adalah yang di luar garis G. Nah, garis G yang di sini itu maksudnya ini ya. Ini bukan garis G. Jadi ini garis G-nya. Ya, yang panjang ini. Ini Ibu lapisi pakai merah. Nah, sekarang kita lihat ini garis G-nya kan bisa diperpanjang. Kalian bisa lihat nih, garis G ini melalui titik apa saja? Oh, titik E dilalui. Kemudian lurus lagi, titik G dilalui. Nah, karena titik E dan G dilalui oleh garis G, maka otomatis titik E dan G ini pastilah terletak pada ya, garis G. Dan titik yang terletak di luar garis G itu apa? Ya, selain titik E dan G ini, karena kan selain garis G ini hanya melalui titik E dan G kan, gitu. Jadi yang terletak di luar garis G adalah A, B, C, D, F, H. Seperti itu. Ya. Jadi jika kurang paham, silakan diulangi lagi, putar video ini biar kalian benar-benar paham dulu ya kedudukan titik ini. Jadi ada 3 dia ya. Ini kedudukan titik dan titik, titik dan garis, titik dan bidang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan garis ya. Nanti garis juga ada pasangannya dengan titik, pasangannya dengan garis, tapi untuk pertemuan kedua kan titik garis dengan titik misalkan itu Ibu tidak akan bahas lagi karena kan ini udah ada nih garis sama titik. Jadi hanya mungkin garis sama garis yang belum ada, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, silakan pelajari lagi agar lebih paham di materi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.